Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Neza Nisrina Aini dengan NIM 240212640228 dari kelas DKV 2024B Universitas Negeri Surabaya. Nah, teman-teman, apa sih kata yang pertama kali kalian terpikirkan kalau kalian itu dengar kata DKV? Apakah itu menggambar, ataukah itu ilustrasi, ataukah itu branding, atau bisa jadi estetik. Nah, estetik itu adalah sebuah kata yang biasanya kita gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang indah, keren, kemudian mempunyai daya tarik yang visual yang unik gitu ya. Nah, begitu pula kalau secara ilmiah, estetik atau estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan dan bagaimana manusia itu bisa merasakan keindahan tersebut. Nah, konsep ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten di abad ke-18. Nah, dalam estetika itu tersendiri juga ada cabangnya, namanya estetika terapan. Nah, estetika terapan itu apa? Estetika terapan itu adalah estetika yang fokusnya itu penerapan prinsip-prinsip desain dan pengalaman penggunanya. Nah, kalau kata Pak Paul Heckert, seorang peneliti desain, estetika terapan ini tuh ada 4 prinsip. Nah, langsung saja saya jelaskan prinsip-prinsip tersebut dengan contoh produk yang ada di sekitar kita, yaitu kipas portable mini handheld. Nah, sebelum itu, seperti yang kita ketahui, kipas itu adalah alat yang kita pakai untuk menghasilkan aliran udara agar kita merasa sejuk begitu ya. Nah, dari kipas itu tersendiri, dari zaman dahulu sampai sekarang itu kan perkembangannya banyak banget gitu kan. Nah, dari yang awalnya itu tradisional hanya memakai tenaga manusia sampai yang saat ini ada yang modern. Lalu, kipas listrik pertama kali itu diciptakan oleh Schiller Schacht-Meller pada tahun 1882, yang waktu itu masih berat dan juga relatif besar ukurannya. Kemudian, memasuki akhir abad ke-20, masyarakat itu mulai membutuhkan solusi kipas yang lebih fleksibel dari kipas-kipas yang sebelumnya. Nah, makanya di abad ini mulailah lahir yaitu kipas mini portable yang ukurannya itu lebih kecil, ringan, praktis untuk dibawa bepergian. Nah, oke, sekarang mari kita bahas prinsip-prinsip estetika terapan oleh Pak Paul Heckert kepada produk kipas mini portable ini. Yang pertama yaitu dampak maksimum dengan upaya yang minimum. Nah, kipas portable mini ini tuh bisa dibilang sangat efisien dan efektif dengan desainnya yang sederhana dan kecil yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Kipas ini cukup dengan baterai saja sudah bisa menghasilkan efek yang menunjukkan. Nah, yang kedua ini yaitu prinsip kesatuan dalam keberagaman. Nah, dalam prinsip ini dapat dijelaskan kalau desain yang bagus itu beragam, tapi masih bisa tetap terasa menyatu. Karena kita manusia itu cenderung melihat hal-hal yang berdekatan atau yang terasa sama sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau dilihat dari desainnya, kipas ini kan berwarna biru, kemudian baling-balingnya warnanya abu-abu atau putih, kemudian bentuknya bulat dan mempunyai gagang yang memanjang, itu kan bermacam-macam ya. Tapi kita itu kayak merasa, oh ini tuh kipas, dan merasa nggak kompleks dan ini tuh menjadi satu kesatuan gitu. Nah, itu semua itu terjadi karena desainer dari produk ini sudah menyusun susunannya berdasarkan prinsip Gestalt. Nah, prinsip Gestalt yang paling menonjol pada produk ini itu ada dua, yaitu continuity dan juga simetri. Nah, prinsip continuity-nya yaitu bentuk baling-balingnya dan depannya ini dibuat secara berulang-ulang. Jadi kita melihatnya itu terlihat seperti mengalir gitu ya. Nah, ini terlihat seperti satu kesatuan. Nah, kemudian yang prinsip simetrinya itu adalah baling-balingnya semua baling-balingnya itu presisi. Kemudian lingkarannya itu juga presisi. Nah, jadi kipas ini adalah sebuah objek yang estetis, teman-teman.
Nah, kemudian prinsip keempat dari estetika terapan adalah MAYA, yaitu most advanced yet acceptable. Jadi prinsip ini tuh menggambarkan kalau desain yang sukses itu harus bisa membawa sebuah perubahan, namun perubahan tersebut tidak boleh yang terlalu signifikan. Artinya perubahan tersebut masih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, bisa dilihat perubahan sebelum adanya kipas bentuk seperti ini, bentuk portable mini kayak gini tuh muncul, itu kan banyak banget ya variasi bentuk desain sebelum kipas ini. Nah, dan semuanya ini tuh masih memiliki kemiripan satu sama lain, hingga akhirnya desain kipas portable ini tuh masih familiar dan juga masih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di sini saya tidak akan menyebutkan suatu brand tertentu yang produk kipasnya itu mengalami perubahan, karena selain waktu itu perkembangannya itu sangat pesat dan saya tidak menemukan artikel khusus mengenai brand mana yang pertama kali mempelopori adanya kipas portable mini ini. Kemudian untuk prinsip estetika terapan yang terakhir yaitu keselarasan indera atau optimal match. Nah, desain bisa dikatakan estetis, sukses itu kalau bisa selaras dengan indera manusia. Nah, dari produk kipas mini portable ini kita bisa merasakan saat kita sentuh atau genggam itu terasa nyaman karena permukaannya yang halus. Kemudian suara motor atau mesinnya yang saat kita nyalakan itu relatif rendah. Kemudian sensasi anginnya juga kita bisa rasakan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau dilihat dari aspek utility atau fungsinya, kipas portable mini ini tuh sangat praktis untuk dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak ruang. Nah, kemudian jika dilihat dari aspek significance, kipas ini tuh bisa jadi makna simbolik sebagai barang sehari-hari yang kita butuhkan sehari-hari sekaligus sebagai aksesoris, karena desain dari kipas portable mini ini tuh sangat bermacam-macam dan sangat bervariasi. Jadi seperti itu teman-teman, objek yang estetis itu tidak hanya ada pada lukisan atau patung yang kita ketahui sebelumnya. Jadi seperti produk kipas mini portable handheld ini juga merupakan produk yang estetis. Seperti itu, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip estetika terapan pada desain produk kipas angin mini portable handheld. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.